Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, jemaah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah hukumullah, Allah menurunkan Al-Quran ini bukan sebatas bahan bacaan, bukan sebatas untuk dihayati, namun Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk kehidupan. Kita dengar, kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan, kita hafal, pelihara Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman, petunjuk atau peta kehidupan kita. Peta kehidupan. Kalau kita berjalan di hutan belantara, itu sangat kita bergantung kepada peta atau kompas penunjuk jalan. Ada orang masuk hutan, dia punya peta, dia punya kompas, tapi tidak punya kemampuan untuk membacanya. Itu sesat. Walaupun di tangannya ada peta, walaupun di tangannya punya kompas penunjuk jalan, tapi kalau tidak tahu cara membacanya, itu dipastikan sesat juga. Apalagi kalau tidak punya sama sekali. Kita tidak tahu medan nih, tersesat dalam hutan, tidak ada petanya, tidak ada penunjuknya, itu kita bisa muter-muter. Kalaupun kita punya peta, punya kompas, tapi kalau tidak bisa membaca, itu juga kita sesat. Nah, Al-Quran ini dia seperti kompas. Al-Quran ini dia seperti peta kehidupan, menuntun manusia. Menunjukkan manusia itu tidak sebatas menunjukkan jalan, tapi bagaimana membimbing manusia sampai ke tempat tujuan. Bukan cuma sekedar membimbing, bukan sekedar memberikan arahan jalan sana, tapi dia menuntun manusia ini untuk sampai kepada tempat tujuan yang benar. Ini Al-Quran. Sehingga kalau Quran itu tidak mampu kita baca, itu kita mungkin barangkali bisa dipastikan juga sesat dalam kehidupan.
Makanya kata Rasulullah, kutinggalkan 2 pusaka. Kalau berpegang teguh kepada keduanya tidak pernah sesat. Taraktu fikum amrayn lan tadil bihi abadan, kitabullah wa sunnatin nabi. Kutinggalkan 2 pusaka, siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tidak pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Rasul sudah menjamin, asal berpegang teguh pada Quran saja, menjalankan sunnah Rasul, tidak sesat. Nah sekarang fenomena banyak sekali yang dibaca manusia ini, banyak sekali yang dipelajari oleh manusia. Macam-macam buku, macam-macam kitab dipelajari oleh manusia. Terkadang Al-Quran itu jadi diabaikan. Orang sibuk baca dengan berbagai macam literatur, segala macam, bagus. Kemampuan literasi itu bagus, senang membaca itu bagus. Tapi jangan sampai bacaan utama nggak dibaca. Ada orang tuh rumahnya penuh dengan buku-buku semua, wah dibaca semua, tapi tidak pernah baca Quran. Nah ini bahaya, ini bahaya nih. Baca Quran tidak pernah, baca buku setiap hari, 1 buku, 2 buku itu dimakan setiap hari, baca setiap hari. Dan memang wawasannya luas, pengetahuannya luas. Tapi kalau Quran tidak dibaca, tetap dia dalam keadaan sesat. Allah katakan, orang yang tidak membaca Quran sesat dalam kehidupan. Oleh karena itu, Quran jadikan peta, jadikan kompas, penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya Al-Quran ini mampu menuntun kita? Bagaimana caranya supaya Quran ini mampu menuntun kita? Karena Al-Quran mengatakan tidak semua orang yang membaca Quran itu dapat petunjuk Allah. Itu persoalannya. Quran sudah menegaskan bahwa tidak semua orang yang membaca Quran itu dapat petunjuk Allah. Kemudian bacakan ayatnya ya. Surah At-Taubah. Ya. Ayat 124 dan ayat 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatuhu hazihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadahum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ini ayat sering membaca-baca. Sering ulun senang ini. Karena ayat ini kuat untuk kita pegang dalam kehidupan. Hati-hati, ada sebagian orang yang membaca Quran kalau dia sesat. Apalagi tidak baca. Baca aja bisa sesat. Apalagi tidak membaca. Kenapa ada orang baca Quran kok dia bisa sesat? Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Turun Al-Quran. Kalau zaman Rasul kan turun surah Quran. Lalu kita orang munafik, siapa yang bertambah iman dengan turun surah itu? Kalau sekarang Quran itu dibacakan di malam hari ini. Ulun membacakan Quran malam hari ini. Siapa orang yang dengan dibacakan Quran bertambah imannya? Kalau dulu itu kan turun wahyu. Sekarang mungkin tidak seperti itu lagi peristiwanya, tapi ada orang yang membacakan, ada orang yang menerangkan isi Al-Quran. Siapa yang dengan itu bertambah imannya? Jadi orang munafik begitu. Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah itu? Itu artinya jodoh itu mulu-hulut. Bahasa kita kayak itulah. Percuma juga mengaji-ngaji kan bertambah iman juga. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Orang munafik kayak gitu ngomong. Bapak juga mengaji iman kada tambah-tambah juga. Adapun orang yang beriman, maka surah itu menambah imannya. Nah ini, jadi tanda seseorang itu beriman, kalau dibacakan ayat Quran, itu imannya nambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka itu berserah diri. Orang beriman dibacakan ayat Quran itu bertambah iman. Dijelaskan Quran bertambah iman. Itu tanda orang beriman, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian.
Tanda orang beriman mendengar Quran itu bertambah imannya. Adapun orang beriman maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Jadi kalau mendengarkan Quran itu bahagia, gembira kita, senang. Ini orang beriman begitu. Orang beriman itu kalau dengan Quran, masya Allah bahagia dia. Mendengarkan orang baca Quran itu masya Allah, hatinya lapang, hatinya bahagia, hatinya gembira. Itu orang beriman. Bertambah imannya dan hatinya gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah ini dia. Nih. Tadi katakan bagaimana supaya Quran jadi peta kehidupan. Hati kita harus bersih. Tidak semua orang membaca Quran dapat petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu diberikan ketika orang membaca Quran hatinya bersih. Hatinya suci. Hatinya salim. Bersih hatinya. Hatinya hidup. Nah ini. Karena kalau orang itu hatinya berpenyakit. Dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Macam-macam aja penyakitnya. Dendam ada di hatinya, benci ada di hatinya, dengki ada di hatinya, hasad-hasud ada di hatinya, kesombongan ada dalam hatinya. Lihat ada penyakit hati. Padahal dia membaca Quran, tapi hati penuh dengan penyakit. Allah katakan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada. Bukan bertambah iman, bertambah kafir. Bukan bertambah iman, bertambah munafik. Bukan bertambah iman, bertambah keras kepala. Nah ini orang-orang yang hati penuh penyakit. Oleh karena itu, untuk dapat menjadikan Quran sebagai peta kehidupan, bersihkan dulu hati kita. Jadikan hati kita itu hidup. Jangan sampai hati kita itu berpenyakit. Na'udzubillah, jangan sampai dia keras, bahkan dia mati. Kalau sudah hati keras, mati, itu tidak bisa lagi dikasih petunjuk. Tidak mempan dikasih petunjuk oleh Allah. Nah ini orang-orang yang tidak punya petunjuk, begitu dia hidupnya. Kadang-kadang ada orang yang memberikan kritikan, dianggapnya menghujat. Orang kalau sudah hati rusak begitu. Orang itu memberikan evaluasi, memberikan kritikan, memberikan masukan. Harusnya kita senang nerimanya. Diingatkan kita, maaf Pak, pian tadi salah Pak. Pian tadi waktu baca Quran salah Pak. Harusnya senang. Oh iya kan? Di mana salahnya? Senang kita. Senang. Orang beriman itu begitu. Ketika diingatkan, dia menerima. Menerima lapang hati. Orang munafik tidak mau. Diingatkan, tidak mau menerimanya. Tidak mau disalahkan. Orang ngeritik dianggapnya menghujat. Orang memuji-muji dianggapnya kebenaran. Padahal belum tentu orang memuji itu benar kan. Wah bapak nih bagus benar ngajinya imam lu. Padahal kada. Cuma orangnya menyenangkan hati benar ya. Luar biasa bapak. Tadi imam mantap pak. Padahal dia tahu tadi imam banyak salah. Banyak salah imam tadi itu. Cuma ada orang kayak itu. Dihimbunginya, wah hebat bapak tadi pak. Dalam hatinya apanya? Pian salah tadi banyak. Cuma disampaikan enak. Nah bagi orang-orang yang hati tidak hidup tadi ini, orang memuji itu dianggapnya kebenaran, padahal belum tentu benar. Orang memberikan kritikan dianggapnya hujatan. Nah ini dia kalau sudah hati, harusnya tidak demikian. Lapangan hati kita untuk menerima evaluasi kritikan. Hati-hati, justru berhati-hati terhadap pujian-pujian tadi. Kata Rasulullah, kalau ada orang mujimu, ambil pasir, lemparkan ke muhanya. Hati-hati dengan pujian. Banyak orang yang lalai, banyak orang yang alfa terhadap sesuatu yang hak itu karena larut dengan pujian. Nah, jangan. Jadi kalau puji itu kita semua milik Allah aja. Jadi kata Allah, orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Jadi orang bisa mati kafir itu karena hati penyakit. Ya Mas Bula ya. Ayat ini jelas sekali. Ini kalau bahasa itu ini ayat muhkamat. Bukan ayat mutasyabih, ayat muhkamat.
Allah katakan bahwa orang itu bisa mati kafir kalau hatinya dibiarkannya terus berpenyakit. Kada ada usaha untuk mengobati hati. Ya kita tahu, kita ini kan kalau ada penyakit hati tahu kita kalau lawan diri kita juanya nah. Kalau ada sakit kita tahu kan. Aduh, tegang leher, naik kolesterol. Tahu kita. Pindahnya naik kolesterol. Kita cek, bujur makan daging terus saban hari. Cek kolesterol naik. Kunang-kunang kepala pusing. Waduh, pinanya darah tinggi, naik pulang di tekanan darah. Ada cek, iya bujur sekalinya. Kita aja kalau ada penyakit zahir, kita bisa ngerasa. Gitu Pak ya. Kalau kita ada penyakit zahir, perut sakit atau apa, itu kita terasa kan. Ada masalah nih dengan kesehatanku nih. Karena nyaman awak. Terasa kita. Terasa. Dan itu kalau dibiarkan bahaya. Kita biarkan bahayanya. Yalah kasih sudah. Kalau terasa sudah pusing kepala apa segala macam, periksa tinggi darah segala macam, kolesterol, asam urat naik segala, cepat bawa obat. Jangan dibiarkan, bahaya kalau dibiarkan. Harus ada usaha untuk berobat. Itu kalau kita punya penyakit zahir. Bagaimana kalau punya penyakit batin dan kita tahu dan kita biarkan? Sama kayak tadi juga, berbahaya kalau dibiarkan. Makanya Quran mengatakan kalau ada orang punya penyakit, Quran turun itu tidak nambah iman, tambah kafir ya, dan mati kafir. Kenapa? Tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk dia mengobati penyakit di dalam hatinya. Harus ada usaha kita. Ini usaha kita kayak ini. Bagaimana kita bisa mengobati penyakit hati kita? Salah satunya seperti ini. Sering datang ke majelis taklim, dengarkan Quran dibacakan, kumpul dengan orang-orang soleh. Banyak penyembuh penyakit hati itu banyak. Quran menyembuhkan penyakit hati. Bangun malam itu melembutkan hati kita. Sedekah itu membersihkan hati kita. Banyak tuh. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati kita. Karena memang dia tidak bisa instan tuh kada kawa. Langsung hati baik itu kada kawa. Dia perlu berproses terus. Nah kadang bawa obat juga kalau kadang sekali minum obat langsung sembuh kan kada mau, kalau pasti itu berulang sekian hari lama-lama baru hilang. Sama juga penyakit hati gitu. Hati dalam keadaan kafir, tapi dia masih muslim. Iya. Jadi gini, ada namanya orang betul-betul kafir yang besar gitu ya, yang bojo-bojo bukan orang Islam. Tapi ada juga orang Islam. Coba mungkin cara berpikir, cara hidupnya yang lain. Cara hidupnya. Contoh misalnya, ini Islam lainnya. Ya kesema Allah. Cuma sholat tidak pernah misalnya. Sholat tidak pernah. Mengaji tidak pernah. Kalau belum puasa, awal akhir aja kadang-kadang. Ada yang ada puasa, tapi dia masih ada iman. Nah yang seperti ini nih, insya Allah ada pertolongan. Orang yang seperti ini meninggalnya. Karena kata Rasulullah itu kalau orang dalam hatinya ada iman walau sebesar zarrah pun, itu bisa ditolong oleh Rasulullah. Asal masih punya iman. Yang maksud di sini ini orang kafir yang tulen tadi itu, yang betul-betul kafir sama sekali. Yang kayak Abu Jahal, nah itu kafir sama sekali. Nah, itu yang berbahaya. Tapi ya kita usahakan kita Islamnya kan kafah kan. Jangan sampai kita cuma Islam tapi tidak menjalankan keislaman. Jadi orang-orang walaupun di Islam tapi tidak menjalankan keislaman, itu bisa ada walaupun dia tidak orang kafir tapi potensi kafir itu ada potensinya. Nah, cara hidupnya dia dari Islam, banyak orang Islam tapi cara hidupnya persis seperti cara hidup orang kafir. Nah tapi orang Islam yang begini ini dia tetap ada keringanan, tetap ada peluang untuk dapatkan ampunan. Tapi itu tidak mudah. Kalaupun dapat, jangan berharap duluan kan. Kalau kata dapat nggak berat itu hukumannya, jangan dianggap ringan. Sehari neraka 1000 tahun namanya, ya kan? Ya Pak, sehari ya 1000 tahun kada sanggup kita. Dan jika ulun belum tahu Jepang apa hadisnya. Kata orang kalau orang dari mantan neraka itu ada stempel jar. Bujur kaja tuh. Jadi ketahuan ini dari neraka nih orang nih ketahuan. Supaya juga kita di surga kita apa aja ada stempel mantan narapidana kan. Oh alumni neraka ya. Coba. Hah? Jahanamion. Iya Jahanamion ya. Jadi ulun belum terbaca bang bukunya lah. Cuma ulun kecer sama orang. Nanti katanya orang dari neraka itu ada cap stempel.
Kalau ketahuan ini mantan narapidana, alumni neraka, supan juga kita jarang pada surga. Ada yang benar atau tidak, walau alam kan. Cuma memang kata Rasul, ada peluang kesempatan untuk ditolong oleh Rasulullah orang-orang yang dapat syafaat, yang punya hati iman itu ada dalam hati walau sebesar zarrah, tapi iman itu masih ada. Nah, yang di sini tidak ada ampunan untuk orang-orang yang betul-betul kafir, itu yang sudah betul-betul orangnya bukan Islam, orang musyrik gitu. Nah, tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi hati yang berpenyakit itu bisa mengantarkan orang mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Kalau kita lihat ya bagaimana ini kan berlakunya luas. Contoh misalnya surah Ibrahim ya, ayat 2 dan ayat 3. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid alladzina yastahibuna hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Surah Ibrahim ayat 2 dan ayat 3. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar. Wa wailul kafirin. Ya, diterjemahkan ingkar. Artinya celakalah bagi orang yang kafir. Orang kafir itu orang yang ingkar artinya kan. Celakalah bagi orang yang ingkar min adzabin syadid, karena mereka itu akan ditimpakan adab yang berat. Siapa orang yang kafir ini? Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu dia orang kafir itu begitu. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita ini sudah mulai orientasi hidup itu berubah. Terutama yang sudah tadi dapat apa ya, ada status di medsos kirim kawan. Kalau sudah 50 tahun itu salah satunya kurangi orientasi dunia, dekatkan kepada orientasi akhirat. Kurangi makan jar, ada 10 yang dikurangi. Kurangi makan, banyaknya berpuasa jar. Kurangi tidur, bangun malam bertahajud. Salah satunya kurangi aktivitas dunia, dekatkan kepada akhirat. Sudah mulai itu yang usia-usia 50 tahun ke atas. Sudah parah kemana kalau 50 tahun ke atas. Maginnya 60. Maginnya 60 itu sudah sinyal dekat sudah dengan detik-detiknya. Jadi kita sudah mulai orientasi berpikir beda. Karena orang kafir itu orientasi berpikirnya dunia. Dia lebih menyukai dunia daripada akhirat. Bahkan tidak percaya dengan akhirat. Itu orang kafir. Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dihalang-halanginya orang tidak mengaji, dihalang-halanginya. Orang hendak belajar agama, dihalang-halanginya. Semacam caranya. Dihalang-halanginya kayak Abu Jahal tuh, Bang. Dijebaknya Rasulullah, diolahnya lubang. Macam-macam begawiannya. Menghalang-halangi orang untuk ke jalan Allah. Jadi kita hati-hati. Allah tuh mungkin kalau kita berbuat dosa ya, bunuh orang, kita berzina, kita berjudi, kita mabuk, itu masih teringat ketimbang menghalang-halangi orang ke jalan Allah. Allah tuh lebih masih nyaman memandang ada orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang berjudi dan sebagainya, karena itu dia rusaknya diri sendiri aja. Tapi kalau ada orang menghalang-halangi orang lain ke jalan Allah, ini Allah murka sekali. Allah murka sekali. Orang tidak sholat dilarangnya misalnya. Tidak boleh sholat sini. Tidak boleh masuk masjid kami. Dilarangnya. Ada anak tuh nak mengaji Quran. Ngapa ini? Ngaji terus, belajar terus. Sudah saya kerja begawe, kalau saya mengaji. Ada gitu. Ada kayak itu kan. Anaknya malah dilarang mengaji. Sudah hampir mengaji-ngaji, cari duit. Apakah ada duit? Cari duit. Suruhnya cari duit. Bukannya suruh anak mengaji, tidak boleh. Cari duit aja. Kena-kena aja mengaji itu jangan. Ada seperti ini, menghalang-halangi orang ke jalan. Itu ada kekafiran dalam diri kayak begitu tuh. Menghalang-halangi orang untuk ke jalan Allah. Dan menginginkan agar jalan itu bengkok. Orang itu hendak menuju Shiratal Mustaqim, dibengkokkannya jalannya. Dengan berbagai macam cara. Dibuatnya agar jalan Allah itu jadi bengkok. Dihalang-halanginya orang untuk menempuh jalan yang baik. Nah, Allah katakan ini ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah begitu. Lebih cinta dunia daripada akhirat.
mencintai dunia pada akhirat. Jadi kita dunia itu jangan dicintai. Ajarkan ulun, dunia itu di tangan, di hati jangan. Dunia itu di tangan aja, di hati jangan. Ya di hati itu hanya Allah aja. Dunia itu cukup di tangan aja lah. Dapat duit dengan bagi-bagi. Jadi kalau duit di tangan nyaman, dapat duit bagi-bagi lagi. Dapat harta bagi-bagi. Karena tidak masuk dalam hati dia. Dunia di tangan aja. Kalau sudah masuk dalam hati, sudah keluar duit tadi. Dalam sudah masuk ya. Ngalih keluarnya. Jadi sehingga dunia itu di tangan, di hati jangan. Nah orang-orang yang kafir itu menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, itu yang membuat. Dan ketika orang hati cinta dunia, itu yang bisa membuat segala macam penyakit hati itu keluar. Ada misalnya kita diskusi sama teman, apa yang menyebabkan Islam itu bermusuh-musuhan ya? Mengapa di tengah-tengah umat Islam itu terjadi perpecahan, terjadi permusuhan, saling mencela satu sama lain? Kita diskusi ini. Lalu jar ulun, yang membuat kita berpecah belah itu bukan karena perbedaan. Kita ini bermusuhan, saling menghujat, saling mencela itu bukan karena perbedaan, bukan. Kalau karena perbedaan, kenapa ulama dulu berbeda tapi tidak bermusuh-musuhan? Ulun kayak itu diskusi sama kawan, ulun sampai sama beberapa jamaah-jamaah itu kumpul kita kemarin sore di Masjid Musola. Kenapa ulama dulu itu beda-beda kan? Imam Malik sama Imam Syafi'i itu guru sama murid. Beda. Mereka mengambil jalan yang beda dalam beribadah. Tapi bermusuhan kada? Tidak bermusuh-musuhan. Imam Malik sama Imam Syafi'i itu guru sama murid. Dan Imam Malik tidak marah ketika Imam Syafi'i berbeda dengan dia, padahal muridnya. Coba kalau sekarang guru sama murid marah, kada guru kalau guru berbeda? Bisa marah gurunya. Umpati kau aja, jangan banyak tanya, umpati aja. Ya. Kada boleh murid berbeda. Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda. Imam Malik berkunut, apa Imam Malik kada berkunut, Imam Syafi'i berkunut. Mengambil yang berkunut. Padahal ini guru sama murid berbeda, tapi tidak bermusuh-musuhan. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal, ini murid sama guru juga. Berbeda lagi caranya, tidak bermusuh-musuhan. 4 imam, Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini beda-beda tapi tidak bermusuh-musuhan. Kenapa tidak bermusuh-musuhan padahal mereka berbeda? Karena tidak ada pengaruh dunia masuk dalam hati. Tidak ada masuk pengaruh dunia. Bermusuhan itu bukan karena perbedaan, karena dunia tadi orang bermusuhan. Saya yang membuat orang bermusuhan itu karena dunia. Kelompok sini tidak suka sana kelompoknya maju. Itu aja sebujurnya. Bukan karena perbedaannya. Tidak ada sejarah tuh. Penyakit hati tadi itu. Kelompok sini tidak mau kelompok sana maju. Kelompok sana tidak mau lihat sini maju. Makanya saling mencela, saling menghujat. Karena dunia itu masuk dalam hati. Kalau dunia tidak ada dalam hati itu enak aja berbeda, saling menghormati. Sudah ada contohnya. Imam-imam besar itu berbeda tapi tidak bermusuhan, tetap bersahabat, tetap berteman, tetap akrab. Imam Syafi'i jadi imam, ada Imam Ahmad belakang, kada berkunut Imam Syafi'i. Tanya muridnya, kenapa kada berkunut? Aku menghargai. Di belakang ada Imam Ahmad bin Hanbal. Menghargai. Besok malam Imam Ahmad bin Hanbal jadi imam, ada Imam Syafi'i tiba-tiba berkunut. Biasa kada berkunut. Kenapa berkunut? Aku menghormati. Di belakang ada Imam Syafi'i. Kenapa sekarang ngalih kayak itu? Iya betul ya. Kok sekarang ngalih gitu? Padahal contohnya begitu contohnya. Padahal contohnya kan begitu. Dan cerita itu orang tahu semua cerita itu. Banyak yang tahu. Ustaz-ustaz banyak yang tahu. Orang-orang alim ulama banyak yang tahu cerita itu cerita yang benar cerita itu. Kenapa sekarang susah dipraktekkan? Karena kita merasa bahwa ampun kita inilah yang paling bujur. Orang lain salah. Karena kemudian ditambah lagi bumbu-bumbu kita tidak suka kalau ada orang yang lebih dari kita. Kada mau kelompok kita ini kalah, kita harus menang. Kita harus menang. Nah, itu jadi kata kawan kita yang membuat bermusuhan, berpecah belah itu bukan perbedaan. Dunia itu yang membuat orang bermusuh-musuhan. Cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia bermusuh-musuhan. Kalau tidak cinta dunia, insya Allah aman aja. Berbeda itu insya Allah biasa aja. Itu dari zaman dulu sudah berbeda-beda orang. Dari zaman sahabat sudah berbeda kan, gitu kan. Tapi mereka tidak bermusuh-musuh. Kenapa? Tidak ada pengaruh dunia. Pengaruh dunia tidak, sehingga bisa menghormati, bisa menghargai. Lakum lana amaluna walakum amalukum. Kami amalan kami, kalian amalan kalian.
Lakum dinukum waliyadin. Orang kafir begitu, agamaku, agamamu. Tapi kalau sesama kita, lana amaluna walakum a'malukum. Kami amalan kami, kalian amalan kalian. Saling menghormati aja kita. Tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu berhual. Karena perpecahan itu membuat kita tambah lemah. Makin kita berpecah belah, semakin kita lemah. Kenapa tidak bisa? Walaupun berbeda, tapi tetap bergandeng tangan. Walaupun berbeda, tapi tetap bersatu. Sebagaimana jari tangan kita. Lu sering ngasih analogi gitu. Ini jari tangan kita beda-beda, tapi mereka bersatu dalam sebuah pergelangan tangan. Tetap bersatu, tetap bersama-sama. Walaupun beda-beda. Nah, kalau kita berpikir demikian, maka dia mudah. Nah, ini yang membuat orang itu, hati itu berpenyakit adalah ketika dunia itu masuk. Itu orang pasti kena penyakit hati. Coba kita perhatikan. Dari mana orang dengki, dendam, sombong, dengki itu? Kalau bukan karena dunia tadi. Dunia itu yang membuat hati orang berpenyakit. Oleh karena itu dunia tidak boleh masuk dalam hati kita. Di dalam hati kita tidak boleh ada yang lain kecuali Allah saja. Hanya Allah dalam hati kita. Agungkan Allah dalam hati kita. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Jangan. Dunia kita memang harus mengejar, harus cari, ya kan? Tapi tidak menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Al-Quran mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kita di dunia, jangan kita lupakan juga. Tetap kita kerja, tetap kita berusaha, tetap kita memberi nafkah keluarga kita. Ada usaha yang kita lakukan, tetapi dunia tidak menjadi tujuan. Al-Quran ini peta kehidupan, menuntun manusia supaya tujuan hidupnya benar, supaya jangan melenceng dari tujuan hidup. Cari duit itu boleh, tapi setelah cari duit, cari harta, gunakan harta untuk jalan Allah. Nah itu benar. Sebagian harta gunakan untuk jalan Allah, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membangga-banggakan diri, bukan untuk menunjukkan kalau kita hebat sebagaimana Qarun. Aku ini pintar, aku kaya karena aku pintar. Sombong akhirnya Qarun. Kita boleh silakan, tidak ada larangan menjadi orang yang kaya raya, bagus, asalkan kekayaannya untuk jalan Allah. Jadi Al-Quran ini menuntun manusia agar benar cara berpikirnya. Orang yang salah berpikir itu namanya kafir tadi itu. Orang kafir itu salah berpikir. Kerancuan dalam berpikir itu muncul yang namanya kekafiran tadi, keingkaran tadi. Kerancuan dalam berpikir. Al-Quran ini memperbaiki agar manusia benar cara berpikirnya. Cara berpikirnya benar. Bagaimana supaya berpikir benar? Kuncinya semua dari hati manusia. Kalau sudah hati kita baik, pasti insya Allah cara berpikir kita pun baik. Cara kita bicara jadi baik, cara kita bertindak jadi baik. Kuncinya hati. Ala inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalbu. Dalam diri manusia ada segumpal daging, kata Allah. Kalau kata Rasulullah, kalau dia benar, benar semuanya. Tapi kalau dia rusak, rusak semuanya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Kuncinya hati. Jadi kalau hati kita hidup, hati kita baik, dia akan menuntun seluruh zahir batin kita dituntun oleh Al-Quran. Kalau hati kita baik, Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk yahdi qalbah, ke dalam hatinya. Jadi petunjuk Allah masuk dalam hati. Hati yang bagaimana? Hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci. Baru mau masuk petunjuk Allah. Baru mau masuk petunjuk Allah. Hati yang penuh penyakit, petunjuk tidak mau masuk. Petunjuk tidak akan Allah berikan kepada orang yang hatinya diselimuti dengan penyakit. Oleh karena itu, bersihkan dulu, sembuhkan dulu penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Bagaimana cara menyembuhkannya? Lewat sholat, lewat sholat malam, lewat beribadah, lewat baca Quran, lewat puasa, lewat zakat, infak, sedekah. Itu membersihkan hati kita. Bersih. Jadi insya Allah semakin kita sering sholat, hati kita semakin lembut. Apalagi kita wajib kita kerjakan
Sholat malam kita jaga untuk tidak pernah kita tinggalkan. Nanti hati qalbun kita insya Allah step by step, perlahan-perlahan dia akan baik, akan lembut hati kita. Kuncinya gitu, bangun malam, sholat malam. Kemudian membaca Quran. Baca Quran, karena Quran ini penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu sebagai penyembuh. Penyembuh penyakit zahir batin manusia. Terutama penyakit kejiwaan tadi. Penyakit-penyakit yang ada dalam qalbun kita itu disembuhkan dengan kita baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran, nah kita menyembuhkan penyakit tadi. Sering-sering baca Quran. Keberkahan itu, rahmat Allah itu bergantung Quran yang kita baca. Kalau kita baca Quran sedikit juga dapat berkahnya. Beda berkahnya misalnya orang yang sehari ngaji sehalaman dengan orang yang ngaji sehari ngaji sejuz, beda. Mana mau sama? Wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak sama orang yang buta dengan melihat, tidak sama orang ngaji sejuz dengan orang yang ngaji 2 juz. Jadi kalau kita ingin dapat berkah yang lebih, tingkatkan. Harinya setengah juz, seminggu lagi sejuz sehari, minggu depannya 2 juz sehari. Semakin banyak kita membaca Quran, semakin banyak juga keberkahan yang kita dapatkan. Karena Al-Quran ini Allah katakan diturunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kami turunkan Quran kepadamu wahai Muhammad penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita semakin banyak mengaji, semakin berkah hidup. Banyak yang mengaji. Kalau kau banyak, sedikit barang. Asal mengaji terus saban hari. Biasakan aja saban hari mengaji. Habis sholat subuh, sebelum beraktivitas, sebelum kerja masuk kantor, sebelum buka warung, sebelum bisnis, sebelum usaha dan sebagainya, sempatkan dulu baca Quran supaya berkah hari itu. Sempatkan dulu baca Quran, walau hanya 1 halaman, tapi usahakan baca. Itu nanti kita akan sehat zahir batin kita. Hidup kita akan tentram, hati kita akan damai, kebahagiaan itu dapat. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita, nyaman, terus rasanya bahagia. Walaupun masalah datang, tapi selalu Allah berikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Kasih Allah jalan keluar terbaik. Kuncinya harus demikian. Jadi tugas utama kita ini agar Quran mampu menjadi peta kehidupan kita, bersihkan hati kita. Bagaimana cara membersihkan hatinya? Pertama, sholat. Nomor 1, sholat. Perbaiki sholat, kita akan diperbaiki oleh Allah. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran, jangan tinggal. Yang ketiga, berpuasa. Puasa ini menyembuhkan penyakit juga. Menyembuhkan penyakit. Tadi Jarulun tadi, apalagi sudah usia 50 tahun ke atas, usahakan banyak berpuasa, mengurangi makan. Makan dikurangi, banyak puasa. Usia-usia yang sudah 50 tahun ke atas, berpuasa. Yang keempat, berzakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah, itu membersihkan. Jadi rukun Islam yang kita jalankan itu membersihkan hati kita semua, rukun Islam. Pergi haji bagi yang mampu, pergi umroh bagi yang bisa. Haji, umroh itu katanya dia menghapus dosa, menghapus kesalahan kita. Kalau punya rezeki, bagus kita pergi umroh. Kalau ada rezeki, kalaupun tidak ada, 4 yang utama tadi: sholat, baca Quran, puasa, zakat, infak, sedekah dikerjakan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, hati kita akan bersih. Dengan hati kita bersih, maka Allah akan menjadikan Quran itu cahaya dalam kehidupan. Allah akan jadikan Quran itu ruh dalam kehidupan kita. Hidup hati kita ini, hati kita, jiwa kita itu hidup dengan Al-Quran. Kalau kita sering baca Quran, kawan-kawan sekalian, insya Allah tuh hati kita tuh tajam, peka dia, punya kemampuan empati yang tinggi, peka lingkungan. Orang yang baca Quran itu peka lingkungan, tahu dia harus berbuat apa, aku harus melakukan ini jangan, paham artinya. Kalau dia selalu membaca Al-Quran. Nah ini pesan ulun, mudah-mudahan dapat dipahami. Semakin tingkatkan kualitas iman kita, tingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah meningkatkan kualitas ketakwaan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.